Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring kita. Kita ibadah terlebih dahulu. Ibu akan memimpin ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat, buat cinta kasih Tuhan, buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih boleh dalam keadaan sehat. Bahkan saat sebentar Tuhan, kami akan melakukan pembelajaran daring kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, memberkati anak-anak kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya pembelajaran kami ini boleh berjalan dengan lancar. Ini kami Tuhan, kami serahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, sekarang esok sampai Maranatha. Amin. Topik materi kita hari ini yaitu Tuhan pedoman bagi kehidupan keluarga. Landasan ayat Alkitabnya itu bisa anak-anakku nanti membacanya di Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Dan yang menjadi topik pembahasan kita itu yang pertama ada pengertian keluarga, yang kedua itu fungsi keluarga, dan yang ketiga peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, anak-anakku, Ibu akan menjelaskan yang pertama itu tentang pengertian keluarga. Coba dulu anak-anak, saya rasa di sini kalian masih mempunyai keluarga yang lengkap, ya kan? Masih ada papa, ibu, dan anak, yaitu kalian. Nah, di sini pengertian keluarga itu ada berbagai. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil, yang terdiri tadi dari anak, ibu, dan ayah. Nah, keluarga terbentuk juga apabila ada ikatan darah, ada perkawinan ataupun adopsi. Itu bisa disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, atau ayah dan ibu menikah dan anak. Nah, coba Ibu akan memberikan sebuah gambar nanti, dua buah gambar. Ada satu keluarga yang bahagia, ada satu keluarga yang sedang berantem. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keluarga tadi, dan kalian akan melihat keluarga tadi itu, keluarga mana yang akan kalian pilih. Mau keluarga yang bahagia atau keluarga yang berantem, itu tergantung kalian. Tapi yang Ibu harap itu kalian akan memilih keluarga yang bahagia tadi. Di mana keluarga yang bahagia itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang membaca Alkitab dan berdoa. Itu merupakan salah satu hal yang sangat bagus, di mana orang tua mengajarkan yang baik-baik atau mengajarkan tentang Tuhan kepada anaknya, sehingga anak tadi akan mendapat pendidikan yang baik, karena pendidikan yang terutama itu di dalam keluarga. Nah, di sini kalian tadi sudah memilih keluarga yang baik tadi. Nah, Ibu akan bertanya, nanti kalian akan buat jawabannya ya. Apa sikap dan tindakan kalian
yang kalian bisa lakukan untuk menjadikan atau untuk membentuk keluarga yang bahagia tadi? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu sebagai anak? Apa yang bisa kamu lakukan dalam keluarga tersebut agar keluarga tadi bisa menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang berlandaskan akan firman Tuhan. Oke, selesai dari pengertian keluarga itu, Ibu akan menerangkan kembali apa itu fungsi keluarga, di mana fungsi keluarga itu ada berbagai macam. Yang pertama, ada fungsi biologis. Ini menurut para sosiologi atau para sosiolog, di mana dari fungsi biologis itu berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis. Misalnya, makan, minum, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara baik. Di sini, keluarga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan fungsi biologis. Di mana fungsi biologis tadi itu memberikan makanan, minum, kesehatan, gizi. Di sini, di fungsi biologis inilah terpenuhi tadi makanan, minuman, dan gizi-gizi tadi. Karena fungsi biologis ini juga sangat membantu, di mana pertumbuhan anak juga akan bisa baik jika fungsi biologisnya itu terpenuhi. Nah, yang kedua itu ada fungsi sosialisasi, di mana fungsi sosialisasi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah, keluarga menjadi yang paling utama dan orang tua menjadi pemeran utama dalam membentuk kepribadian anak, di mana di sini orang tua akan mengajarkan anak atau mendidik anak sehingga membentuk kepribadian anak. Jika di dalam keluarganya si anak tadi kamu mendapatkan pendidikan yang baik atau mendapatkan sosialisasi yang baik di dalam keluarga, otomatis kamu akan terbentuk kepribadiannya itu kepribadian yang baik. Di luar juga kamu akan memperoleh kepribadian yang baik tadi yang telah orang tuamu ajarkan di rumah. Nah, yang ketiga itu ada fungsi afektif yang berhubungan dengan kasih, sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta di dalam keluarga. Nah, di sini anak-anak, fungsi afeksi tadi ini juga sangat berpengaruh bagi si anak. Jika kamu dan anak-anak yang lain mendapatkan fungsi afeksi ini yang berhubungan dengan kasih sayang ini, perhatian dan rasa aman di dalam keluarga, maka kamu juga akan mempunyai kepribadian yang baik. Bisa juga berhubungan ke situ. Karena jika kita merasa aman di dalam keluarga, di dalam rumah, maka tidak ada alasan untuk kita tidak memberikan kenyamanan juga kepada orang lain. Jika kita mendapatkan perhatian yang sangat baik di dalam keluarga, maka kita juga akan memberikan perhatian tadi kepada anak-anak. Ingat adik-adik, apalagi kalian sekarang sudah SMA kan, sudah kelas 11. Bisa saling memperhatikan, saling memberikan rasa nyaman layaknya keluarga. Di dalam kelas ini juga, kalian seharusnya menciptakan rasa aman dan rasa kekeluargaan tadi. Kalian harus bisa kompak. Kompak merupakan kunci utama untuk membentuk sebuah keluarga yang baik. Nah, yang terakhir itu, menurut sosiolog, ada fungsi edukatif yang berhubungan atau berkaitan dengan mendidik anak dan menyekolahkan anak. Oke, anak-anak, kalian di sini sekolah, walaupun saat ini kita melakukan pembelajaran daring, tetapi tetap semangat dan tetap penuhi protokol kesehatan ya. Nah, tapi kalian masih sekolah kan? Nah, di sini kalian dapat bersekolah, kalian pergi ke sekolah, mendapatkan ilmu di sekolah, itu sudah termasuk dari fungsi keluarga, yaitu fungsi edukatif. Orang tua kita, menyekolahkan kalian itu sudah memenuhi dari fungsi edukatif tadi. Nah, anak-anak,
Ini sudah sangat bagus sekali kan? Tadi ada 4 fungsi. Fungsi biologis, sosialisasi, afeksi, dan edukatif. Di mana fungsi-fungsi keluarga ini menurut sosiolog tadi, jika terpenuhi di dalam keluarga, maka anak, orang tua, semuanya, sebuah keluarga tadi akan mendapatkan keluarga yang bahagia, akan tercipta keluarga yang bahagia seperti yang kalian harapkan tadi. Oke, anak-anak, di sini juga ada fungsi keluarga menurut iman Kristen. Keluarga itu di dalam Alkitab ada fungsinya seperti ini. Pertama itu sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 28. Tugas kalian baca itu ya, nanti Kejadian 1 ayat 28. Jangan sampai tidak dibaca. Oke, yang selanjutnya itu ada sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Ini tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Baca kalian juga nanti itu ya. Segala ayat Alkitab yang Ibu bilang kalian harus baca. Nah, di sini tadi sebagai lembaga pendidik utama dan pertama memang betul sekali, karena keluarga itu merupakan lembaga utama dan pendidik utama dalam di anak. Karena anak itu yang pertama itu kan di dalam keluarga. Nah, ayat ini juga menjadi landasan teologi PL atau landasan dalam perjanjian lama dalam pendidikan agama Kristen. Nah, yang ketiga itu sebagai wadah pada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Kalian baca di dalam Efesus 5 ayat 22-23 dan Efesus 6 ayat 1-3. Oke anak-anak, sebelum tadi kita masuk ke dalam peran Allah dalam keluarga, kalian akan Ibu kasih tugas dan nanti akan dikumpulkan, nanti akan Ibu tagih. Coba kalian tuliskan itu apa pengertian keluarga. Yang kedua, apa itu fungsi keluarga bagi kamu masing-masing. Yang ketiga, apakah ada keuntungan dan kerugian kamu mempunyai keluarga, dan keuntungan dan kerugian kamu mempunyai keluarga bati, keluarga yang hanya terdiri dari ayah dan ibu. Lalu, apa peran Allah dalam kehidupan keluargamu? Nah, ini dikerjakan dan kamu akan kumpulkan nanti siang. Ibu akan memberikan email Ibu dan kamu akan kirim ke email Ibu. Oke, yang selanjutnya itu tadi ada peran Allah dalam keluarga. Nah, anak didik di sini ada beberapa peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, tentunya Allah itu sangat berperan dalam kehidupan keluarga, di mana Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia itu sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Di dalam Kejadian 2 ayat 21-25. Nanti kalian akan membaca itu. Oke? Yang selanjutnya itu terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen, yaitu pernikahan Kristen menurut firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus secara pribadi itu sangat mengasihi keluarga dan menyatakan dirinya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam pernikahan, dalam keluarga. Itu kita bisa melihat kisah yang pernikahan yang di kanan tadi. Baca nanti Yohanes 2 ayat 1-11 yang tentang pernikahan di kanan. Di sana Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat mujizat air berubah air
berubah menjadi anggur. Karena pada pesta itu anggurnya kekurangan. Lalu Tuhan membuat mujizat tadi dalam pesta pernikahan itu, yaitu menjadi anggur. Nah, Tuhan Yesus juga akan menolong keluargamu, keluarga ibu dan keluarga kita yang ada di sini pada masa kini ataupun sampai selama-lamanya. Sampai kesukaran, masalah, kekurangan dan dosa-dosa yang ada di dalam keluarga kita itu akan ditolong, akan diampuni oleh Tuhan. Tuhan itu akan menolong kita dalam keterpurukan, dalam masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan itu akan selalu menolong kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, apalagi keluarga kita. Jadi, selalulah berharap kepada Tuhan. Bagi anak-anakku yang ada di sini, selalulah berserah kepada Tuhan. Patuhi apa itu yang dikatakan oleh orang tua, karena orang tua merupakan Tuhan yang kita lihat. Ibaratnya orang tualah yang mengajari kita, yang merawat kita, maka kita tidak bisa melawan ataupun membantah perkataan dari Bapa dan Mama. Makanya tadi dibilang orang tua merupakan Tuhan yang kita lihat. Nah, keluarga Kristen juga, kehidupan keluarga Kristen di sini akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Maksudnya di sini, keluarga kita akan selalu tertolong oleh Tuhan karena kita setia mengikut Dia. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita itu setia mengikuti segala perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga kita itu akan bisa menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan jika keluarga kita akan menghadirkan Tuhan, jika keluarga kita selalu berserah kepada Tuhan, selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Nah, anak-anak di sini tadi sudah Ibu jelaskan mengenai apa itu keluarga, apa itu fungsi keluarga, apa saja, dan apa peran Allah dalam kehidupan keluarga masing-masing yang ada di sini ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan apa itu keluarga, fungsi keluarga, dan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Sekarang, sebelum menutup pembelajaran kita, karena pembahasan kita sudah selesai, Ibu akan memberikan tugas lagi. Tadi tugas pertama sudah ada kan? Supaya apa yang kita pelajari hari ini tidak akan lupa, tidak akan hilang dari pikiran kita akan mengingatnya. Bahkan apa yang kita pelajari hari ini tidak sia-sia. Nah, Ibu memberikan tugas kepada kalian itu tentang ceritakan pengalaman apa saja yang sudah kamu lalui bersama keluargamu, bersama Tuhan Yesus. Karena dari pengalaman kamu sekalian nanti, kita akan mempelajari tentang keluarga lebih dalam lagi untuk minggu berikutnya. Karena minggu berikutnya juga atau minggu depan kita masih membahas tentang keluarga. Topik kita hari ini akan bersangkutan dengan topik kita minggu depan. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini, dan dikerjakan tugasnya nanti dikirimkan ke email Ibu jam 12. Oke, tidak ada yang mengerjakannya anak-anak, semua dikerjakan, bagus dikerjakan. Jangan asal-asal dikerjakan juga. Tugas yang pertama tadi dikirimkan ke email, dan tugas yang kedua itu kita akan membahasnya di pertemuan minggu depan. Oke. Cukup sekian anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan, buat cinta kasih Tuhan, bahkan buat lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini Tuhan,
kami telah selesai melakukan pembelajaran daring kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, apa yang boleh kami pelajari pada saat ini, boleh kami terapkan. Dan kami tidak hanya mendengarkan, bahkan kami akan melakukan dalam kehidupan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan tolong kehidupan keluarga kami, Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh menciptakan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, bahkan keluarga yang lebih setia lagi kepada Tuhan, bahkan keluarga yang bisa dikatakan keluarga yang bahagia. Ini kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, sekarang kekal sampai Maranatha. Amin. Cukup sekian hari ini. Selamat pagi dan shalom.